Guys, ini dia kami lagi mau survei. Saya ada Iki. Sama no. Saya sama agak mikir-mikir. Selamat menyaksikan dan kepada panitia kami persilahkan selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Dadanin. Hai guys. Jadi kami mau survei. Hai guys, jadi kami mau survei. Oi, dadah oi. Mana ya? Ada Pak Idir. Guys, jadi ini jam 3.41. Kami revisi hari ini 10 proposal sama 9 surat. Jadi gimana ya tanggapannya ya Kakak Rizwan ya selaku SCADM ya. Halo semuanya, jadi kami sudah ada di mana guys? Di Musa. Sekolahnya. Sekolah paling bagus nomor 1 di Palembang. Kata Ideal. Paling luas parkirannya. Ya, paling luas parkirannya. Jadi Parkirannya luas banget, guys. iya. Kalau nggak pesenin Gojek nih. Ayo coba. Aku lihat dulu ya. Dah boleh. Karena merah. Kan main campur-campur saya itu. Yaitu pentas dari live musik Sela on Seven. Kepada Sela on Seven kami persilakan. Where are you from, sir? Wow, Indonesia. What are you doing in Indonesia? Halo Vidok, this is your dad. Di survei kasih foto kepanitiaan. Hai guys, jadi ini sari rotinya udah nyampe. Kami dapat email. Thank you Rehan. Thank you Rehan. Sudah mana belanjaan kita yuk? Halo guys, hari ini Pidok mau makan. Makan. Oh ya, Vidok mau makan ya. Ya, Vidok mau makan ya. Oce. Selesai, stop gitu aja. Yang penting aku masuk stop. Hai, jadi kami sekarang mau packing sari roti guys. Oh my god, sudah datang. Pesanan siapa nih? Ditunggu ya. So sometimes if you don't have any car, have any motorcycle to ride it, you're going with this motherfucker. Latihan MC dan moderator sama Karen. Hai Kak Fidel dan Kak Hani. Ada Olive, ada Bub dan Alia. Ini Kak Mari atau Kak Mary? Oke. Tangannya Maria untuk Kak Ilham dan juga kamu. Hai guys, ini aku sama Nabila. Kami mau pengajuan proposal ke Mandiri, terus ke Pusri, terus ke dan lain-lain. Wish us luck. Halo, selamat datang di Siva Story Design. Tengok kami. Ini aku merangkap. Halo, kalian ngapain? Cak mana? Sebagai anak seminar, aku pusing banget. Ini yang paling alay. Salat. Vidok ayah guys. Pegang plat doang. Galip. Join seminar SIPS. Iya, nanti kami fallback. Kakak bisa langsung follow akun Jantung Merah. Kamu jantung merah itu. So guys, kami lagi buat konten PR. Nih, gak pernah kalian PR lagi. Mereka PR membuat konten. Tapi 10 juta views. Hai guys. Kita masak.
mau kemana, Bu? Kita mau beli. Kita jingok Cece ya, guys. Iya, nak bermotor nih anak. Pikir nih, manja. Dekat sinilah padahal kilo. Satu. Lagi. Lagi. Sangar. Gacor, sangar. 3, 2, 1. Ayo, Rina. Ayo. Bisa. Hai guys, jadi aku sama Naput di sini. Kami tidak tahu ini kami di mana. Nah, pada bawa helm, jadi kami mencari tempat untuk menghindari polisi. Tolong. Panas. Kita jam berapa? Panas. Tapi buat video tapi Vidok ya Ra. Rapikan lu. Kami bikin dia usah dada ya, tolong. Sudah Ci, buka kau untuk ngejadian. Freelance tidak cuma ada. Inilah akibat tidak ada yang moto nih. Nah, itu kalian enggak kelihatan tuh. Yeay, minum kami datang. Minum. Mana Ci? Ah! Bayar lagi. Itu yang anik ini. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Riza. Yang ini Ada sudah nggak bayar? terdampar nih. Ini marker apa? Kiris Jimin is najis banget. Gimana sih Kak tanggapannya tentang Kiris Jimin? Mantap. Bagus. Mantap dan K-pop. Tidaknya ini Coba aja. Apa sih? Suaranya? Tidak, kartu internet. Kenapa, Cuk? Deket nih, enggak? Siapa ini? Kalau apa? Sama mana, Pak? Hai guys. Jadi kami Jadi kami lagi kehujanan di sini guys. Habis foto panitia terus kayak tiba-tiba kehujanan. Ya. Mau ini mobil terus sisa ada lagi mereka. Ini seminar masak. Woi, Teo-nya nggak Teo? Woi, belum disuruh makan, woi. Mau makan. Ngeliwat. Selamat makan semua. Berhenti dulu angin, tolong Dian, kasihan nah, banyak logistik. Kita hari nih. Udah dipakai. Halo guys. Jadi kami Ladies and gentlemen, we have to wonder in this situation. Have the worst situation ever. lagi. Gaya sama terus. Hari nggak tahu sih story. Tahu Kak? Tahu. Pendapat nggak tahu sih story. Captionnya. Di mana Pak? Aduh. Mana captionnya malam ini lah kakak minta. Ramai sepi ini milik bersama.
Hai guys, ini kita di Saverio 1. Udah selesai. Nyebar suratnya ada Natar, Devigo, Badis ya? Ya, Devigo sama satu lagi ada Anis. Ya, Anis. Nah, satu lagi ada Alfonso. Sama ada Leon juga. Oh iya, astaga Leon juga ya. Kalian kenapain? Kalian ngapain, oi? Ya Allah, kelihatannya anginnya. Coba tawarin. Riza, kajaknya nggak ditawarin, Riza. ST-nya ada nggak? Ada. Joki jangan itu. Hai guys, jadi hari ini kita mau nyebar proposal dan surat. Ini di belakang ada Alvin ya, terus Keisha, ada Kaisa, sama ada Najib. Jadi saya melaporkan bahwasanya panitia SIPES sedang melakukan sesuatu panitia di hari pertama. Mbak, bisa di Aduh. Nah, oke. Jadi seperti itulah guys, effort dari panitia. Kayak anak sayang baru pulang dari Medan. Parah nih ini. Jadi Jadi ini adalah rapat Perdana Medinfo ya? ya. L sama FL di acara. Zaki dari tadi. Halo. Ini Raiko terus. Halo bos. Sendapnya. Aku udah orang kau. Aku sahur belakang aja. Ya coba ke kanan. Hai guys, jadi kita lagi nungguin anak sales ya. Mau ngantar surat. Untuk anak-anak promotion tuh ini baik ya. Guys, ada beliau ini. Kok mereka tiba-tiba kesini sih? Boleh nggak Pia boleh? jadi video 1 jam 47 menit nih cuma nyenggol timer guys. Gimana tuh ngeceknya tuh, Bang? Ini ini bapaknya ketemu anaknya nih. Desainernya membenarkan. Maksudnya kayak gini ya? Panas nih kan. Berarti udah yang apa yang apa tuh? Ini lagi di lampu. Iya. Oi, jangan samakan lampu dengan Palembang. Nah. 1, 2, 3. Siapa namanya? Tira. Kita hari ini lagi pengajuan surat untuk sosialisasi kompetisi. Foto lagi dong. Halo semuanya. Gladi tetap nugas. Jangan lupa nugas. Hai guys, hari ini kami opening ceremony SIPES. Yes. Boris Kata yang kuliah di Jepang tidak? Bukan, kita. Apa ya?
Aduh, apa ya? Hai guys. Ini ada video belum? Video udah. Hey guys, ini di sini kami sosialisasi untuk episode kedua. Halo Rio. Halo. Oh my god. Ini kak. Jangan percaya Nadira. Tim 14 di sini masih menghadapi. Sorry, katanya tim 14 itu berjuang sendirian ya. Apakah bisa dia bertahan sampai akhir? Dari tim 16 di sini mengambil sebuah cepunan low. Wih, POV kan? Oh iya. Kali. Ketemu Kevin main ya apa gue? Kami lagi jemput Kevin Anggara. Yes. Nantikan ya. Kita pun Faiz Alfarizi, Jo. Jangan anjir. Sudah. Kami baru nang nyelasi kayak kelas tengah nyelasi. Nah, mabit kertas juga. Kena mental itu. Habis nyelesai sudah, selesai kami balik kami. Jangan tinan. Keluar mereka beramen. MBG. Kenapa David? Mau apa? Mau jadi kita. Alasannya? Alasannya kamera saya jelek. Mau apa tadi TikTok? Mau apa tadi? Mau apa? Mau panggung. Mau apa? Gitar. Oh panggung. Gimana perasaan kamu terpilih menjadi OC untuk SIFES 2025 ini? Pas terpilih tuh yo sebenarnya tuh bingung mau gimana perasaannya tuh, kayak soalnya itu tuh kayak bakal mengemban tanggung jawab yang benar-benar yang dimana aku tuh nggak tahu bakal berat atau enggak. Cuman mungkin fun fact aja ya, karena aku mungkin capek jadi anggota ya, jadi kayak sesekali merasakan gimana jadi PJ gitu. Jujur awal-awal itu aku tuh kayak mikir pantas gaya aku diterima jadi OC ini. Tapi setelah menunggu pengumuman gitu di sounding di grup SIFES, di grup IMSI itu kayak wah ternyata aku diterima nih jadi OC. Dan aku tuh juga sempat merenung kayak wah tanggung jawab aku nih bakal besar. Terutama di sales ini kan tupoksinya tuh kayak penargetan peserta, harus cari ya peserta kompe, seminar, jadi ada rasa deg-degan dan ya meskipun ngerasa tanggung jawab itu gede, dalam hati itu juga kayak alhamdulillah seneng lah salah satu keinginan aku di HIMSI ini tuh tercapai, yaitu menjadi seorang OC. Saat pertama kali ditanya mau dak jadi OC tuh, mungkin perasaan yang pertama tuh biasa baik sih. Soalnya sudah ada feeling juga kayaknya bakal ditawarin jadi OC logistik deh. Terus juga pas pertama kali di-chat sama MO logistik tuh, kira-kira mau dak jadi OC divisi logistik. Kaget yang cak yang lain dah. Biasa aja jadi. Perasaan pertama pas jadi OC itu kan awalnya tuh ditanyain kesalahan sama Kak Hani. Itu tuh perasaannya sebenarnya awalnya kayak apa nih, apakah ada salah. Rasanya tuh kayak memang sih beberapa hari ini suka telat. Kita ditawarin untuk apakah sanggup jadi OC desain gitu. Pas awal tuh nerima dia kan FL desain 2024. Itu paling inget banget kakak-kakak panitia lain tuh bilang kalau desain tahun 2024 tuh gacor. Jadi ada beban gitu sama Riza. Jadi ada beban, rasanya kayak kalau di tahun 2025 tuh bisa nggak ya sekeren tahun 2024. Jadi di awal-awal tuh pas sudah keterima tuh langsung kayak mikirin konsep desainnya, walaupun sama Kak Ani kayak sabar dulu, tenang dulu gitu kan. Tapi rasanya itu kan beban tuh kuat kali karena desain itu kan bagian mukanya dari SIFES gitu. Takutnya dibandingin dengan yang tahun lalu. Jujur waktu pertama kali dipilih jadi OC itu di chat dari kakak SC aku. Waktu aku milih di form, itu aku nggak expect banyak. Soalnya aku bener-bener milih sesuai divisi yang aku mau kan.
Kak Welly langsung nawarin aku buat jadi OC media partner kayak gitu kan. Aku mikir langsung yesin aja karena udah pernah jadi freelance di media partner, jadi aku enggak yang bingung-bingung banget lah media partner nih apa sih kayak gitu kan. Terus kalau dilihat dari cerita-cerita OC lain tuh kayak di prank, ditangisin dulu ada oleh KKSC-nya. Jadi kayak oh ternyata mereka ditawarinnya lebih wow gitu loh. Itu pasnya seneng banget. Nah tapi awalnya tuh nggak nyangka ya, karena aku tuh sejujurnya nggak kepikiran gitu untuk jadi OSI. Pada saat itu kayak ya udah jadi staff aja gitu kan. Nah, tapi pada saat itu tuh ada salah satu kakak yang ngechat aku gitu kan untuk kayak nanyain kalau misalnya jadi OSI sponsor gimana gitu kan. Terus aku pada saat itu kayak wah happy banget gitu karena dikasih opportunity yang cukup gede gitu kan untuk jadi OSI sponsor SIFES 2025 ini. Rasanya itu campur aduk, dimulai dari senang, bangga, dan juga takut sih sebenarnya. Tapi seiring jalannya waktu berjalan, rasa takut itu tuh berubah menjadi rasa semangat. Dari nyiapin stand, masak bareng-bareng teman-teman Kobas, dan juga ngatur konsumsi untuk para peserta dan panitia, itu seru banget. Dan juga aku senang banget karena bisa bekerja sama dengan tim yang solid, saling bantu, dan gak pernah lupa untuk ketawa bareng-bareng. Dan itu bikin memori yang gak terlupakan sih selama aku di Kobas. Pastinya senang dan juga bangga gitu ya, karena aku juga punya anak-anak freelance dan juga staff-staff yang benar-benar gacor, yang bisa nyampein ide-ide kreatifnya gitu ya, yang di luar nalar gitu. Dan aku juga pastinya senang banget karena dulu pas aku jadi freelance di SIFES 2024, aku tuh pernah mikir kayak bisa gak ya nanti tahun depan di SIFES 2025 aku jadi OC-nya gitu. Dan ternyata pikiran itu jadi nyata kayak gitu di SIFES 2025. Dan aku pun seneng banget gitu ya kerja bareng anak-anak freelance dan juga staff-staff aku yang bener-bener tanggung jawab banget gitu sama kerjaannya. Mungkin kayak mereka ngerasa kayak ngedit konten sampai HP-nya panas ya, mau meledak gitu. Tapi kayak aku bener-bener apresiasi mereka sih, karena kayak mereka selalu berusaha ngasih konten-konten yang terbaik gitu. Dan juga mungkin untuk anak promotion gitu ya, kayaknya mereka juga udah gak ada urat malu ya kayak buat konten depan umum kayak gitu. Pastinya ada rasa senang dari diri aku karena kayak di malam hari tiba-tiba ada Kak Salwa nge-call aku buat terpilih menjadi OC seminar. Dan setelah aku tahu juga kayak dari banyaknya pilihan ternyata yang Kak Salwa dan Kak Emir tuh milihnya aku. Tapi di balik rasa senang itu pastinya juga ada rasa takut yang aku miliki, mulai dari rasa takut untuk nggak tercapainya ekspektasi dari semua orang, serta juga masih banyak lagi rasa takut yang emang udah aku pikiran dari awal saat aku terpilih menjadi OSI. Aku sangat amat gak nyangka kalau misalkan perjalanan yang seberat ini, perjalanan yang panjang ini udah hampir 5 bulan akhirnya terselesaikan. Mulai dari perjuangan anak-anak seminar untuk nyusun konsep acara, mulai dari setiap 2 hari sekali rapat untuk membahas rangkaian acara sampai ke malam takbiran Idul Adha pun kami tetap rapat. Mulai dari anak-anak seminar juga nguli setiap minggunya, perjuangan untuk survei lokasi itu bakal tetap aku ingetin dan juga bakal itu tetap menjadi pesan-kesan tersendiri lah buat aku. Itu tentunya saya senang dan juga bangga akan pencapaian saya, yang dimana kemarin saya menjadi freelance juga, tetapi di tahun ini saya terpilih menjadi OSI. Tentunya ini suatu kebanggaan bagi saya dan suatu kehormatan juga bagi saya karena tergabung dalam kepanitiaan yang sebesar ini. Dan ya, saya melihat peran divisi administrasi itu lumayan penting dalam keberlangsungan acara SIFES ini, dan juga saya melihat ada beberapa problem yang bisa diperbaiki untuk kedepannya, yang sebagaimana yang telah saya catat dari tahun-tahun sebelumnya dan akan saya perbaiki untuk tahun ini. Jadi waktu pertama kali aku dipilih jadi OC itu jujur sebenarnya udah nyangka, tapi nggak nyangka juga karena dari aku pribadi itu memiliki beberapa hal yang dipikirkan lah pada saat itu. Ada 3 perasaan yang memang benar-benar aku rasain saat itu. Aku ngerasain seneng, tapi juga khawatir dan juga takut. Kalau seneng udah pasti karena aku terpilih untuk punya peran besar lah di SIFES ini. Sedangkan ketika aku pikirkan lagi, aku jadi semakin khawatir apakah dengan dijadikannya aku OC di sini, aku bisa memberikan yang terbaik dan membawa divisi itu lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi di satu sisi juga aku takut apakah aku selaku OC itu bisa benar-benar menjalankan tugas dengan baik, dan seluruh tanggung jawab yang sudah diberikan ke aku tuh apakah aku bisa menjalankan hal tersebut. Tapi ternyata setelah dijalani, justru menjadi OC itu ternyata nggak sesusah itu, dan ada banyak pengalaman baru lah yang aku dapetin dari kakak-kakaknya dan juga teman-teman OC dari divisi lain. Perasaan pertama kali terpilih menjadi OC antara kaget dan kaget. Mungkin langsung
pada saat itu langsung mikir apa yang bisa aku bawa di website CIPES 2025 ini. Perasaan dan reaksi pertama aku pertama kali banget tuh kaget. Sebenarnya tuh udah ada sih sempet GR dikit bakal kepilih, walaupun masih 50-50 antara ya yakin sama nggak yakin kepilih. Tapi pas tahu dikabarin kepilih jadi OSI tuh reaksi tuh campur aduk, kaget ada, senang ada, takut ada, sama rasa penasaran tuh juga ada gitu. Pertama kali ditunjuk jadi OC itu sebenarnya udah nyangka lah, dari tahun lalu juga udah nyangka kalau bakal ditunjuk jadi OC Vidok di tahun ini. Nah cuman ketika pemilihan OC itu ada beberapa hal yang harus dibahas, diskusikan sampai 5 jam mungkin di Discord sama kakak-kakaknya kemarin. Pas udah resmi terpilih, itu awalnya senang, tapi senangnya itu mungkin kayak cuman beberapa detik. Habis itu jadi takut karena mungkin masih ada keraguan dari kakak-kakaknya. Nah, sering berjalannya waktu, aku mikirnya tuh kayak cuman ini kakak-kakak nggak bakal nyesel lah milih aku jadi OC Vidok di tahun ini. Nah, apalagi job perdana Vidok itu foto kepanitiaan. Mungkin itu bisa jadi ajang pembuktian aku juga lah dalam menghandle sesuatu yang cukup besar lah menurut aku. Ya, alhamdulillah foto kepanitiaan berjalan sukses lah bisa dibilang. Oke, selanjutnya itu kesan dan pesan untuk SIPES 2025. Oke, kalau untuk kesan-kesan SIPES 2025 atau kata yang bisa aku describe itu ada unforgettable gitu, kayak nggak bakal aku lupain gitu. Mulai dari proses persiapannya, terus juga mungkin mixed feelingnya gitu ya, mulai dari sedih, senangnya gitu. Dan pastinya aku seneng gitu, ternyata kayak kerja dalam tim itu kayak gini. Dan aku juga seneng bisa ngerasain kayak, oh ternyata ini pas aku jadi OC bisa ngedatengin banyak banget peserta kayak gitu kan. Jujur kalau misalnya dibilang mau lagi nggak di CIPES, of course kayak mau deh kayak gitu kan. Tapi balik lagi kayak gitu kan, kalau di setiap event itu kan bakalan ada, pokoknya hal yang campur aduk tuh pasti bakalan ada gitu kan. Jadi kesan di CIPES itu banyak pokoknya, nggak bisa diutarain, tapi salah satunya happy banget. Jangan dilupain bagaimana kerjasama bareng kita, bagaimana kita menyusun sebuah acara yang akhirnya dengan megah terlaksana, dan semoga apa yang perlu diperbaiki di SIPES 2025 ini dapat menjadi suatu bahan ajaran dan menjadi suatu evaluasi untuk SIPES ke depannya. Aku tahu kalau misalnya aku tuh masih banyak kurangnya. Terus untuk teman-teman promotion, sorry kayak aku bukan nggak mau ikut sosialisasi, tapi aku tuh masih mengutamakan kalau kuliah tuh lebih penting gitu. Kayak Karen, terima kasih udah mempromosikan seluruh competition, seminar, terus juga sorry banget Indi, mungkin sekarang kok lagi hektik ya, karena aku juga tahu pastimu lagi mengalami di mana kayak mau winner ya tahu aku, cuman ini lagi ngurus masalah kompe itu sendiri. Untuk teman-teman yang di CIPES terutama di HIMSI, semoga kita kedepannya masih bisa berkomunikasi seperti biasanya. Dan untuk freelance, semangat, perjalanan kalian baru dimulai sekarang setelah CIPES ini, dan jangan takut untuk mencoba, karena mencoba itu bisa menjadi ladang emas kalian ke depannya. Jangan lupa join HIMSI. Saya di sini sangat bangga kepada kalian dan juga mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih, karena saya melihat di sini kita di administrasi bukan hanya sekedar panitia, melainkan kita di sini sebagai suatu keluarga yang saling bekerja sama, belajar bersama, tumbuh dan berkembang bersama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Oke, untuk CIPES tahun depan semoga lebih gacor lagi dibanding tahun ini. Sekarang udah nggak ada lagi hal yang namanya untuk rapat malam-malam, tapi ternyata semuanya udah selesai dan udah bisa kita lakuin. Dan aku mau ngucapin lagi dan lagi terima kasih buat seluruh teman-teman yang udah ngeluarin semua tenaga, pikiran, perasaan, dan lain-lainnya itu udah kalian keluarin dan udah kita selesaikan ya di SIPES 2025 ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih juga buat SIPES 2025 sudah menjadi rumah sementara aku 5 bulan, rumah mulai dari aku ngeluh capek, kalau aku lagi burn out, pokoknya semuanya terima kasih SIPES sudah menjadi rumah sementara selama 5 bulannya aku. Semoga kita semua tetap bisa menjalin silaturahmi ke depannya, dan semoga kekeluargaan di SIPES 2025 ini pun bakal terus sampai ke jenjang yang berikutnya. Makasih dulu untuk CMO, Kak Awan, Kak Iqbal, karena sudah percaya jabatan OC ini ke aku. Terima kasih ke seluruh PT SIPES, mulai dari primary, secondary, itu sudah luar biasa Nian. Terus untuk seluruh divisi, mulai dari desain, kalau udah arti desain tuh mungkin aku udah tahu sejelek apa website SIPES itu. Mungkin karena dari aset-aset dari desain itu sudah bagus, jadi kami tinggal konseping dikit-dikit lagi. Terima kasih ke Kak Ilham, ke Kak Raka, ke Kak Opan, ke Rio, Casap, Nadira, karena sudah percaya dan bisa bekerja sama dengan baik.
terima kasih sudah berjuang di desain SIFest 2025 karena semua karya-karya kalian itu hebat dan teman-teman divisi lain itu juga kalau nggak berkat kalian kita nggak bakal bisa segacor ini dan capek iya pokoknya gitu deh. Terima kasih SIFest 2025 karena telah menjadi tempat untuk aku bertumbuh, berkembang, dan juga mencari pengalaman baru. Aku tuh nunggu momen ini tuh bener-bener kayak lama gitu ya. Meskipun ya ada rasa sedihnya juga gitu ya, tapi karena ada staff-staff di sales, terus juga di divisi-divisi lain, aku ngerasa kayak rasa sedih dan rasa stres aku tuh hilang lah gitu karena adanya mereka gitu. Untuk panitia-panitia lainnya itu semangat, semoga SIFest lancar sampai selesai. Terima kasih untuk seluruh panitia yang udah bekerja keras dalam menyukseskan SIFest 2025 ini, terutama untuk anak-anak Vidok, ada Ricci, Jaki, Jidan, Intan, Kalista, Galip, Valen, Riza, Fahri, ada 3 FL3, Davin, Nazwa, Tikto. Terima kasih banyak untuk kerja keras kalian di SIFest 2025 ini. Semoga yang kita lakukan sejauh ini bisa menjadi bahan pembelajaran kita untuk kita ke depannya. Kak Hani, Kak Jire yang udah banyak membimbing aku dalam menjadi OC yang baik dan benar untuk SIFest ini. Terima kasih banyak loh. SIFest 2025 ini bener SIFest yang spektakuler, yang sangat bagus banget dari segala aspek. Aku bener-bener grateful punya OSI kayak OSI Kompe, OSI PTI, OSI yang lain-lainnya, OSI Medpart, OSI sponsor, OSI Kobes, OSI seminar, Badis, Vidok, dan juga desain, publikasi. Tentunya aku bener-bener senang banget sama OSI aku. Terus juga pada staff-staff SIFest yang gacor-gacor banget. Bener-bener terima kasih banyak teman-teman karena kalau bukan kalian SIFest 2025 nggak akan sebagus ini. Untuk semua teman-teman publikasi aku sayang banget sama kalian. Udah saling backup, saling bantu. Pokoknya kalian itu menjadi salah satu penyemangat aku di SIFest 2025 ini. Pokoknya terima kasih buat teman-teman kakak publikasi. Untuk SIFest 2025 ini aku ngucapin terima kasih lah kepada seluruhnya karena ya seluruhnya juga udah kerja keras, udah capek bareng, udah senang bareng di sini. Kita ngejalanin event ini udah happy bareng lah. Semuanya udah kita lewatin. Jadi pesan dari aku cuma satu, terima kasih untuk seluruh panitia SIFest 2025. Semoga apapun yang sudah kita lalui itu tidak sebatas di saat itu aja. Itu akan menjadi core memory kita lah, untuk menjadi kenangan kita yang bisa kita ungkit di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk seluruh panitia yang sudah mendedikasikan waktunya, tenaganya untuk mensukseskan SIFest 2025. Semoga teman-teman sekalian bisa membuat SIFest yang jauh lebih keren lagi, yang lebih mantap lagi dan lebih terstruktur lagi, karena namanya sebuah kepanitiaan pasti ada plus dan minus, dan saya harap untuk SIFest tahun 2026 semoga SIFest 2026 makin gacor, makin mantap dan makin keren lah, karena itu adalah hal yang bisa kita banggakan. Dan terakhir untuk teman-teman panitia Alarik SIFest 2025, terima kasih banyak sudah memberikan karya terakhir terbaik untuk saya dalam tarian terakhir saya di IMC ini sendiri, karena jujur setelah SIFest ini saya bakalan demis, dan terima kasih banyak teman-teman sekalian untuk warna dan cinta dalam SIFest ini sendiri. Yang pertama aku mau berterima kasih dulu kepada kakak-kakaknya, kepada Kak Sela, Kak Rizwan, Kak Mari, dan juga Kak Salwa yang udah selalu mau ngerespon chat aku dengan cepat, dengan baik, dan juga mau ngerevisi surat-surat aku gitu, mau meriksa surat-surat aku, proposal aku. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakak Inti, kepada Rio, kepada Sasap juga karena udah menjadi partner yang baik selama di SIFest 2025 ini. Ini mungkin pesan terakhir saya untuk para Alarik semua di kepanitiaan SIFest tahun 2025 ini. Apapun yang kita dapat di kepanitiaan ini, semoga kalian bisa menjadikan ini sebagai bekal untuk kedepannya nanti. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyukseskan acara SIFest 2025 ini. Banyak sekali agenda dan kegiatan yang seru, menarik, bahkan membuat kita semua bisa merasakan atmosfer sedih dalam kepanitiaan ini. Kami segenap panitia SIFest 2025 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di SIFest 2026. Bye Alarik. SIFest 2025